ada yang medium cone, ada yang long cone. Jadi ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Ini tergantung waktu dulu dilakukan pembuatan dengan berbagai model seperti ini ya. Tujuannya mendapatkan gambar yang lebih baik. Nah, ending dari cone-nya, jadi ending dari cone ini adalah bagian cone tabung, ya. Bagian dari cone ending tabungnya ini dia ada bentuk round, ada bentuk point, tapi itu udah jarang banget ada. Dan ada lagi yang bentuknya adalah rektangular. Ini rektangular kalau saat ini memang cukup jarang juga ada di pasaran. Ada, tapi ya kita perlu request ke pabrik untuk kita mendapatkan satu yang berbentuk rektangular model seperti ini. Tujuannya juga banyak. Jadi kalau round cone ini dia memang bentuknya bulat, jadi si sinarnya itu benar-benar keluarnya adalah bulat, jadi yang cukup besar, di mana dimensi untuk gigi yang modelnya kecil, ya model seperti ini, tapi disinarkannya dalam bentuk bulat yang cukup besar untuk area radiasinya. Tapi kalau untuk rektangular ya tetap sesuai dengan bentuk ukuran dari reseptornya. Nah, kalau misalnya reseptornya cuma 3 kali lipat ya rektangularnya juga 3 kali lipat, jadi nggak luas untuk area yang akan dilakukan radiasi itu jadi tidak terlalu luas. Ini adalah gambarannya, ini ada yang short cone, ini yang ada medium cone, ini yang long cone. Jadi sesuai dengan pabrikannya, sesuai dengan request dari customer. Kalau misalnya kita mau pesan, memang umumnya kita diberikan opsional pilihannya model seperti ini, mau yang short, mau yang medium, mau yang long, tergantung dari kebutuhannya. Penting juga di dalam komponen peralatan Senarex ini adalah kontrol panel. Nah, kontrol panel inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk mengatur besaran dari Senarex yang kita tentukan. Nah, kalau zaman dahulu waktu ya awal-awal, terutama juga waktu saya masih sekolah, itu saya masih menggunakan yang model yang seperti ini. Ya, saya masih menggunakan model seperti ini. Jadi kita mengatur sendiri adalah kelompoknya berapa, diameternya berapa, seksinya berapa per individu per manusia. Kalau per manusia ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa, ada misalnya orang yang udah lebih tua, yang kakek-kakek nenek itu memiliki dosis radiasi yang berbeda-beda. Jadi harus kita atur sendiri per giginya. Jadi yang benar-benar kita harus menghafalkan kalau misalnya untuk gigi sisi 1 dia berapa kilovoltnya, berapa miliampernya. Untuk molar 2, untuk pada remaja itu berapa kilovolt, berapa miliampernya. Itu harus kita hafalkan per bagian seperti itu. Jadi memang cukup menyulitkan. Tapi untuk saat ini dalam perkembangan zaman kita akan lebih mudah, jadi kita cuma tinggal menyesuaikan kilovoltnya dari kontrol panel seperti ini. Contoh untuk anak-anak dewasa, udah diambil sama dia. Ini kita mau foto di apa? Di bagian rahang atas kah, atau di bagian rahang bawah kah? Kalau bisa ulang. Yang itu misalnya mau nggak pakai yang sensornya pakai digital atau masih pakai yang film. Ya, itu juga akan berbeda. Nah, giginya yang mana? Misalnya saya mau ngambil di rahang bawah premolar, kurang pakai ini aja. Ya, pakai itu selesai. Jadi udah kita lihat udah nggak perlu masuk berapa besaran listrik yang digunakan ini, kilowatt berapa, sampai berapa, dan lama waktu dilakukan penghinaan itu berapa setan, berapa detik itu, dan tidak perlu lagi kita pikirkan, itu sudah diatur secara otomatis dari pabrikan. Baik, kontrol panel ini sendiri juga berbeda-beda modelannya, tapi kurang lebih fungsinya sama ya, dari tiap pabrik. Jadi kayak macam dari yang fokus, ada di belon, ada di kita, dan lain sebagainya. Itu kurang lebihnya hampir sama juga fungsinya dan tujuannya. Tapi yang modelnya aja beda-beda sedikit. Nah, bagaimana ini di pesawat Senarex bisa kita gunakan untuk
Jadi akan ada si komponen di bagian dalam dari si tabungnya, alur kerjanya itu seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya langsung memberikan skemanya saja. Di Indonesia kita menggunakan kurang lebih 220 volt untuk komponen listriknya. Ada beberapa negara yang masih pakai 110, tapi kalau di negara kita menggunakan adalah 220 volt. Jadi kalau misalnya Anda membeli barang, juga tolong juga pastikan barang ini buatan mana. Pertama itu, kedua apakah sudah dikonversi menjadi 220 volt agar bisa digunakan di Indonesia. Jangan sampai misalnya Anda menggunakan membeli barang yang gelondongannya istilahnya jadi tanpa izin, tanpa ada surat-surat, dan itu dibilang sudah di negara asal. Ini misalnya kalau masalah kita membeli di bank, itu kan sama ada 110 volt untuk penggunaan listriknya, ya akan bisa digunakan di Indonesia. Dan juga sudah ada kontranya bahwa ada 220 volt. Nah, di dalam kontrol panelnya seperti yang sudah saya sebutkan juga, di situ ada kontrol untuk timernya, untuk export switch-nya, EMA selector, AV selector, AV output-nya, dan untuk transformer. Ini bukan transformer, kalau transformer jadi robot itu ya bukan, tapi ini adalah untuk perubahan energi si listrik menjadi energi yang kita gunakan untuk mengeluarkan energi sinar X. Di dalam tabung toolhead dari si listriknya sendiri ada juga dikenal sebagai step down transformer, step up transformer, circuitnya sendiri, wires dan oli. Ya. Oli, kenapa ada oli di dalam tabung dari sinar X? Kenapa ada oli di dalam tabung sinar X? Jadi waktu si aliran listrik masuk ke dalam katoda dan anoda dari tabung sinar X, hasilnya ada katoda dan anoda. Ada yang plus, dua. Katoda itu yang plus atau yang minus? Plus, mantap, terima kasih. Ya, jadi ada komponen plus minus dari arus listrik ya. Nah, pada saat si aliran listriknya masuk ke katoda ke anoda dan nantinya dia akan bertumbuh ya, bahasa patah banget. Dari awan-awan elektron yang akan keluar dari si katoda dan si anoda, dia akan bertemu dengan kekuatan yang dia. Itu akan mengeluarkan panas. Panas banget. Makanya untuk mereduce dari panas tersebut, ditaruhlah oli di dalam dari si tabung sinar X-nya. Makanya jangan sampai tabung sinar X ini tentu ini jatuh pada seperti apa. Pada saat dia jatuh, tanda indikator awal adalah ada suatu rumusan oli di bagian bagian. Kalau dia ada rumusan oli seperti itu kalau ini benar-benar digunakan. Jadi harus dicari kenapa kalau terjadi kebocoran. Kalau misalnya sudah terjadi kebocoran, jadi sialnya sudah tidak sempurna, dia sudah tidak sempurna lagi menahan dari kelontaran elektron yang dihasilkan dari tabung sinar X, jadi bocor kemana-mana. Jadi radiasinya seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Alfred, itu tidak bisa kita kontrol lagi, dia bisa menyebabkan cukup pada yang itu. Tolong harap dijaga kalau misalnya tabung sinar X tidak boleh terburuk sama sekali. Saya tabung kecilnya di sini ada anoda, ini adalah katodanya, sini adalah anodanya. Jadi selalu arus listriknya masuk ke sini, ya juga arus listrik masuk ke sini, dan nanti dia akan bertumbuh dari sini dan akan mengeluarkan energi sinar X. Ini kurang lebih seperti ini katodanya anoda, ya. Di sini ada filament, jadi dari arus listrik dia akan memasukkan dari filament dia akan mengeluarkan awan elektron, ya. Jadi dinamika listrik ada elektron, proton, neutron, juga. Dan elektronnya nanti akan
jalan ke sini bertumbuh dengan yang dari anoda, dan dia akan dikeluarkan dari targetnya tinggi. Nah, jadi dia masuk ke dalam Cooper, ya. Jadi dari sini dia akan kembali, nanti ketemu pas ketemu tembak, ini dia akan mengeluarkan dari sekian banyak atomnya itu hanya 1% saja yang keluar menjadi sinar X, dan 99%-nya itu adalah panas. Jadi cukup bisa dibayangkan memang cukup panas sekali di area dari batu sinar X ini, makanya perlu banget gitu yang namanya oli. Dan ini saya kembali lagi, jadi mekanisme ta'alur yang kurang lebih seperti ini. Waktu kita colokan si kotak itu sudah masuk ke dalam arus arus listriknya sudah masuk, tapi masih tertahan dengan yang ada namanya exposure button. Jadi di sini dia tertahan sampai dengan dilakukan skip, jadi penyatuan antara kabelnya itu sehingga arus listrik yang masuk. Jadi waktu setelah arus listrik yang masuk ditekan satu, dia masuk ke dalam mA miliampere, dan dia akan masuk ke dalam stepler transformer, masuk dalam kabel dan memanaskan dari sisi lampen. Pada saat yang bersamaan juga arus listrik itu akan diatur oleh si kilovolt auto transformer, dan dia akan masuk juga pada stepler transformer. Jadi mudah memanaskan seorang elektron dan akan mengerjakan sinar X yang akan diarahkan oleh kolimator dan sinar X yang konusnya itu yang akan mengarahkan si sinar X keluar ke area yang di sebelah mana. Jadi kita melakukan pengontrolan kurang lebih seperti itu. Nah, peralatan yang sendiri berkembang setiap masa, ya, dengan perkembangan teknologi jadi makin berkembang. Zaman dahulu awal-awal si SD ini diciptakan tahun 1895, jadi sekitar tahun 1900-an itu tabung SD ini itu model seperti ini, tabung kaca yang mudah sekali pecah, ya, dan cukup besar modelnya. Lihat di sini tanpa ada proteksi radiasi yang dilakukan, jadi ya benar-benar X-ray-nya telanjang, sudah telanjang itu tanpa proteksi, tanpa ada tambahan baju aprot dan lain sebagainya. Jadi cukup telanjang menggunakannya, dan belum juga adanya suatu pertimbangan downstream dalam X-ray protection ini. Jadi memang cukup sembarangan ada kala, tapi ya dengan waktu makin sini peralatannya makin kecil, ya juga sudah disebut dengan timbal. Jadi memang benar-benar dipastikan bahwa keamanan reseptornya yang menerima. Itu kita bagi dua, ada yang konvensional, jadi kita bilang adalah film, dan ada lagi yang berbasis digital dengan menggunakan sensor. Dan di bagian film itu sendiri sudah cukup lama kita tinggalkan. Dia ada sistem indirect dan sistem direct, dan sistem direct itu sendiri juga dua lagi. Ada yang menggunakan kamera sebelah dan tanpa kamera dalam prosesinya. Sedangkan kalau yang menggunakan sensor ada dua tipe, ada yang menggunakan tipe solid base dan ada tipe dari auto software. Jadi yang menggunakan fosfor, yang menggunakan fosfor untuk menangkap dari si dalam solid state sendiri. Dia menggunakan yang dia apa yang namanya model-model elektron tipe, jadi dia satu chamber itu banyak banget chambernya. Dia yang memiliki namanya couple device, dan satu lagi adalah complementary metal oxide semiconductor. Jadi ada beberapa macam tipenya yang dalam kondisi hasilnya kurang lebih sama. Nah,
Ini kita masih menggunakan film model seperti ini yang jenis film masih menggunakan kamar gelap, yang ini yang tidak tanpa menggunakan kamar gelap. Kita sudah tidak lagi menggunakan kenapa? Karena dia menggunakan limbah-limbah B3 atau limbah-limbah dengan limbah berbahaya dan cairan kimia yang berbahaya terhadap lingkungan. Jadi sudah lama sekali kita tinggalkan, tidak menggunakan model seperti ini lagi. Kali ini kita akan menggunakan yang konsep digital, kita menggunakan PSP, photodetectable phosphor plate, dan satu lagi kita juga menggunakan yang CCTV, yang just cluster device model seperti ini. Nah, tapi sesuai dengan standar propagasi berdiri, Anda harus mengetahui jenis yang konvensional model seperti ini. Jadi mau nggak mau kita harus masih mempelajari tentang penggunaan film. Ini masuk dalam standar propagasi Anda yang kadang-kadang masih suka keluar di dalam ujian di kedokteran ini. Nah, kalau itu sendiri, jadi dia ada bungkus. Dan jadi dalam satu bungkus kalung itu dia ada beberapa macam lapisan. Lapisan pertama yang paling luar adalah paket plastiknya itu sendiri. Jadi dia dibungkus dengan sejenis plastik ya, sejenis plastik. Dia ada dua warna. Di dalam satu paketnya ada di satu sisi yang berwarna putih, satu sisi berwarna. Biasanya dia warnanya ada yang hijau, ada yang orange, ada yang ungu, pink dan lain sebagainya. Yang terputih itu adalah satu bagian yang warna putih, satu warnanya satu lapisan yang berwarna. Nah, jangan kita tempatkan atau kita letakkan kalau ini waktu kita masukkan ke dalam mulut itu adalah bagian yang berwarna putih menghadap ke arah gigi pada sisi 5. Ingat ini keluar di ujian waktu yang dipakai. Penempatan film kita tempatkan posisi yang berwarna putih menghadap ke film dan menghadap ke objek giginya pada sisi 5. Ya, pada sisi 5 atau sisi alasa. Jadi dari sisi dalam bukan sisi luar, bukan bagian luarnya, bukan. Tapi kita masukkan ke dalam. Ya, kita masukkan ke bagian dalam. Jadi sisi 5 bagian putih menghadap ke gigi. Ingat, gitu. Ya, kalau dicatat, kalau diingat, kita keluar di ujian-ujian. Kalau ini ada yang satu kali dari bagian sininya ada paper dulu ya, ada paper atau ada kertas hitam. Kenapa ya kertas hitam? Karena memang benar-benar dibungkus kita itu karena urusan kekebalan terhadap cahaya, jadi benar-benar dibungkus biar tidak ada cahaya masuk, sebentar cahaya pun masuk. Jadi benar-benar di dalam khusus di bagian belakang yang bagian berwarna, khusus di bagian sisi belakang yang bagian berwarna. Di sini ada yang namanya foil ya, gambar aluminium satu terbang ditempelkan di bagian sisi belakang. Kenapa? Karena ini benar-benar berguna untuk satu menahan dari sinar X yang sudah menembus dari tubuh. Waktu kita tembak, ya kita sinar X yang menembus kulit menembus tulang menembus gigi, menembus tulang lagi, tulang sisi 5 diterima oleh si film dan akan diberhentikan oleh aluminium yang jadi koil. Jadi akan ke kanan seperti itu. Jadi film itu sendiri dia memiliki komponen pertama yang dalam untuk dia menerima dari si gambar. Pertama itu adalah emulsi, yang kedua itu adalah basisnya itu adalah basis plastik ya, namanya juga film. Dia seluloid plastik itulah yang memang kita gunakan untuk merekam atau media untuk merekamnya. Nah, yang untuk bagian menahan dari sinar X waktu dia setelah menembus dari objek dan merekam dari gambarannya itu adalah emulsi. Nah, emulsi ini dia sangat sensitif terhadap sinar X dan sinar tampak, makanya tak boleh ada sinar masuk. Jadi kebutuhan kita dalam paper yang tadi.
Dan inilah yang bagian yang merekam dari si hasil dari radiografi sendiri. Nah, inilah emosinya yang harus kita ketahui. Nah, emosi itu letaknya di mana di bagian dari si pelot ini adalah plastik atau seluloid dari daunnya, dari basisnya itu sendiri. Jadi si basisnya itu dia akan ada suatu yang namanya adhesif. Jadi dilem bagian atas dan bagian bawahnya. Nah, di dalam adhesifnya ini istilah adhesif dia ada emosinya dan terakhir adalah super coating. Jadi coating lagi di lapisin lagi secara keseluruhan. Nah, antara coating dengan adhesif lem yang menempel kepada bagian seluloid, disitulah ada yang namanya si emosi. Nah, emosinya ini ditaruh pada dua sisi, pada bagian atas dan pada bagian bawahnya. Nah, bagian atas dari dalam ataupun dari bagian bawah dari dalam. Jadi benar-benar satu seluloid itu dilapisi oleh emosi itu sendiri. Jadi apa kita tahu dari mana? Nah, ukurannya macam-macam ya. Ukurannya macam-macam. Ada yang ukuran buat anak. Ini banget cuma kurang lebih sekitar 2x3 doang. Ada yang ukuran untuk dewasa, ukuran dewasa anterior untuk yang panjang seperti ini, untuk yang wide-fin tidak bisa bilangnya. Dan yang terakhir itu adalah komprusal. Komprusal itu untuk mendapatkan keseluruhan dari rahang. Jadi cukup kalau itu masuk ke dalam mulut, masuk ke dalam mulut cukup besar. Ini juga masih tidak gunakan di dalam badan. Satu. Kita sebagai indikator kita gunakan untuk kanan. Contoh. Pada pasien remaja dewasa yang kita gunakan nomor 2, ya nomor 1, nomor 2 ini kita gunakan. Lalu satu berikutnya indikator. Nah, kecepatan helm. Jadi helm itu juga memiliki kemampuan dalam dia mengenang dari sisi ya kan. Jadi semakin cepat si helm ini dapat menangkap sinar, maka akan semakin bagus juga hasilnya, akan semakin sedikit juga dosis radiasi yang juga digunakan. Kategorinya dia menggunakan ABCD EF. Dan ABCD EF ini F yang terakhir untuk ini bagian organ. Jadi dahulu itu ada tipe A, B, C, namanya minta atur. Kenapa? Karena dia membutuhkan waktu kurang lebih di atas 15 sampai dengan 20 menit untuk menangkap dari sisi nares. Jadi cukup lama sekali. Ya, dengan berkembangnya zaman ya ada yang namanya G, E, dan F itu yang semakin cepat dalam kita menangkap dari sisi nares. Teknologinya gimana? Teknologi di bagian kimianya, ya di bagian emosinya itu sendiri, ya di situ dia berbentuk globular, dan satu lagi berbentuknya adalah halida, ya. Jadi tabular, jadi ada yang globular, ada yang tabular. Bersama isinya sama-sama dari kristal halida perak. Jadi ini yang perlu juga kita ketahui kristal halida perak, ya. Halid kristal, silver halid kristal. Jadi itu yang sudah perlu ketahui. Kenapa? Karena dia hanya akan menangkap dari si nares. Letaknya ada di bagian emosi. Bentuk tabular yang model seperti ini, model tubular model seperti ini. Jika untuk yang F, yang atau yang tabular, dia memiliki kecepatan yang cukup bagus. Dia hanya membutuhkan 60% dari eksposur sinares untuk mendapatkan suatu gambar. Jadi ada lebih cepat. Ya, ini model packaging filmnya, ya, dia ada yang D-speed, A-speed, ada yang F-speed. Nah,
mengambil foto goyang-goyang terus. Kalau tadi itu adalah apa namanya, kita udah bahas dari modalitas syaratnya, modalitas kalian udah tahu reseptornya atau filmnya, jadi filmnya anda udah tahu. Nah sekarang kita masuk ke dalam teknik dalam kita melakukan radiografinya. Nah teknik radiografi untuk kita gunakan di kedokteran ini itu dibagi dua tipe. Ada yang tipe intraoral atau kita masukkan ke dalam mulut, yang namanya intraoral, atau yang satu lagi adalah ekstraoral yang nanti akan dibawakan oleh dokter Intan. Itu yang reseptornya ada di luar dari mulut. Jadi bagian intra atau ekstraoral ini berdasarkan letak dari reseptornya. Nah, di bagian teknik intraoral ini kita membagi ada jadi ini ada teknik untuk yang bagian periapikal, ya ada dua teknik. Di sini ada banding, ada opus. Kuasai untuk ini yang sesuai dengan skala kompetensi. Ini adalah skala kompetensi dengan kapasitasnya adalah 4, jadi Anda harus bisa melakukan secara mandiri, ya, harus bisa melakukan secara mandiri. Jadi benar-benar Anda harus kuasai dari vertikal, banding dan opusal seperti ini. Oke, pertama adalah teknik vertikal. Itu adalah teknik yang memang dibuat, didesain khusus untuk kurang lebih melihat 3 sampai dengan 4 gigi saja, lokal saja, ya, hanya lokal saja. Jadi kurang lebih cuma sekitar 2, 3 sampai dengan maksimum 4 gigi ini bisa kita ambil. Kenapa? Karena reseptornya kurang lebih cuma sekitar 3 kali 4 cm, ya, 3 kali 4 cm aja gitu, kurang lebih untuk besar atau dimensi dari si reseptornya itu sendiri. Jadi memang nggak begitu gede amat. Akan kita gunakan kolimanya untuk karies, ya, kolimanya untuk karies beserta dengan apabila ada infeksi bagian dalamnya. Kita harus melihat kelainan periodontal, trauma, kelainan tumbuh kembang, ya, morfologi dadakan tinggi, biasa kita gunakan untuk perawatan endodontik sampai dengan ke arah yang benda apikal. Kalau misalnya Anda mau melihat bentuknya kayak gimana, sini tulang, bentuknya kayak gimana, sini akar dan lain sebagainya, juga bisa kita melakukan untuk evaluasi detail pada keadaan tersebut dan sampai dengan ke evaluasi kita untuk melakukan pre dan post operatif dental limpa. Jadi waktu sebelum kita pasang sampai dengan setelah kita pasang itu bisa suatu perawatan itu bisa kita gunakan vertikal saja, nggak usah gede-gede, ya. Nah, secara ideal kita mau melakukan proyeksi vertikal. Jadi ini adalah juga salah satu poin penting yang harus Anda ketahui dalam kita mau melakukan teknik radiografi oral vertikal khususnya. Pertama, objek giginya, ya, objek giginya ini kita harus sedekat mungkin atau berkontak dengan reseptornya. Dan jangan jauh-jauh, jangan dikasih jarak, tempelin aja sebisa mungkin kita tempelin gigi atau objek dengan film dadar. Usahakan jangan terlalu jauh kirinya, dan sumber sinar X ini tegak lurus terhadap keduanya. Jadi arah tabung, ya, dengan reseptor itu harus tegak lurus. Itu untuk mendapatkan gambaran gigi yang sempurna. Kalau memang sudah berlaku gigi, ya, giginya gigi target berada di bagian tengah dari film. Usahakan. Jadi jangan naruh misalnya Anda mau mengambil misalnya si Dina nih, Dina akustik.
dia mengambil gigi 47 ya, gigi 47. Tapi otaknya di bagian kaki modelnya seperti ini. Kelihatan apa enggak? Enggak, kenapa? Karena kepotong. Kalau model seperti ini, model bisa dipakai untuk diagnostik apa enggak? Enggak, harus diulang lagi. Jadi si pasiennya mendapatkan radiasi 2 kali. Waktu difoto 2 kali, hasilnya sama lagi, tidak foto lagi jadi 3 kali. Jadi hal-hal ini akan mengakibatkan pengulangan yang akan merugikan bagi si pasien. Jadi jangan dilakukan. Jadi penempatan objek yang tujuannya itu usahakan di bagian tengah dari film. Tapi film harus berada misalkan kurang lebih 2 sampai dengan 3 mili dari tepi sisa atau tepi okusal tepi sisa ataupun dari tepi okusal dari gigi. Jadi kita sisain, jangan dihabisi. Jadi kalau misalnya masuk ke dalam mulut dimasukin, itu sisain pilihannya kurang lebih sekitar 2 sampai dengan 3 pilihan. Jangan dihabisi, jangan terlalu tinggi juga, nanti hasilnya akan baik. Untuk sisi yang kedua kita tawarkan secara vertikal, jadi model seperti ini, dan untuk di posterior kita letakkannya secara horizontal. Ini yang kembali ya, ini di ujian hostnya nanti pun juga akan keluar bagaimana caranya kita mau masukkan si film ke dalam mulut si pasien. Jadi tolong diperhatikan posisi-posisi model seperti ini, sisain 2 sampai dengan 3 mili, posisi yang bagian anterior posterior model seperti apa, penempatan objek dengan si gigi yang model seperti apa. Jadi tolong diingat-ingat kalau bagian ini ya, ini keluar dari ujian nanti. Nah, dari radiografinya itu sendiri mungkin perawatan ada dibagi menjadi 3 ya, ada yang paralel, ada yang disentris, ada yang bentwing, dan ada yang occlusal. Nah, ini paralel sesuai dengan namanya, paralel sejajar. Ya, jadi ini adalah aksis dari gigi, ini adalah aksis dari reseptor, jadi benar-benar sejajar. Usahakan sama, dan sinapsis itu akan tegak lurus terhadap keduanya. Sulit apa enggak? Sulit. Kenapa? Karena di dalam lengkung rahang kita itu dia tersulit ya. Karena kita tidak memiliki bentuk bukan bentuk peluru air, tapi memiliki bentuk dan ada ada sudutnya seperti itu. Jadi kita untuk menempatkan reseptor sesuai dengan arah atau aksis dari gigi itu sangat sulit sekali. Oleh karena itu untuk teknik paralel dia menggunakan yang namanya X-ray cone paralleling. Ya, jadi kalau dilihat dia menggunakan yang namanya X-ray cone paralleling. X-ray cone paralleling merupakan suatu alat bantu yang memang digunakan untuk membantu menyelaraskan atau menyamakan dari si sinar X dan objek dan reseptor. Jadi benar-benar ditahan, dipandu biar arahnya tepat, biar arahnya tepat. Alat yang seperti ini dia ada, ini adalah alat pandu untuk si lampu sinar X-nya di lingkaran ininya, ya. Lalu dia ada slot untuk reseptor, ya, slot untuk reseptor, dan ada tempat gigitnya bagi gigi. Jadi cuma tinggal dimasukin ke dalam mulut, ini tempat gigitannya, jadi digigitin dalam mulutnya. Ini X-ray cone paralel ini untuk menyesuaikan arah dari si sinar X, hanya tinggal kita tempelkan saja. Ini akan mendapatkan benar-benar kesejajaran antara objek reseptor dan sinar X. Jadi kelak hasil jadinya, ya. Jadi kalau tinggal kita masukkan ini adalah reseptornya, ini giginya, ini tempat gigitannya, ini cone paralelnya, ini adalah konus dari sinar X. Jadi benar-benar mudah diarahkan, jadi lebih mudah dalam kita melakukan teknik radiografinya. Dalam model seperti ini, dan cuma tinggal diikat saja dan diarahkan tabung sinar X-nya nempel sempurna, ya. Ini nggak nempel,
yang kurang nempel, jadi benar-benar nempelin aja, jadi sedikit akan dia mendapatkan garis lurusnya ini, ya, mendapatkan garis lurusnya itu, sehingga hasil gambarnya nantinya dia akan sempurna modelnya seperti ini. Kalau Anda sudah mendapatkan gambaran yang model seperti ini, modelnya diagnostiknya enak, cakep, ya, gampang. Jadi kita bisa melihat dengan detail, bisa melihat dengan jelas. Keunggulannya, tapi menggunakan teknik radiografi paralel seperti ini, dia ada lebih akurat secara geometris karena udah nggak ada lagi distorsi. Dengan background PKPK sudah lebih jelas, sudah pasti. Di aim device-nya, lingkarannya ini dia mencegah anak terjadi kokain, nanti akan kita bahas sampai itu kokain. Dan penempatan dalam perut itu tidak tergantung dengan posisi kepala pasien, jadi untuk pasien tidur dan kayak duduk kayak nyubit kanan kayak kiri, yang penting gigitnya benar, ya. Yang penting gigitnya benar, jadi nggak terpengaruh dengan posisi kepala dari si pasien. Jadi kalau tiduran belok kanan belok kiri dan segalanya nggak ada masalah. Yang penting gigitnya benar, dan yang penting konus sinar X sesuai dengan magnetic device-nya ini, lingkarannya itu. Kelemahannya itu sendiri berhubung algoritma yang tebal, jadi kadang-kadang akan memberikan rasa tidak nyaman bagi pasien, terutama untuk bagian-bagian belakang. Rongga anatomi yang kadang-kadang juga memberikan untuk yang V-shape, V-shape jaw, jadi rahang yang berbentuk V itu juga agak sulit. Kenapa? Karena dia kecil banget. Untuk operator yang baru kadang-kadang juga lama dalam menempatinya, karena memang kita harus pastikan posisi gigitnya benar, dan sangat sulit untuk penempatan di orang ketiga karena paling belakang. Itu susah. Berikutnya adalah teknik dissection, jadi dua bidang. Jadi atau nama lain teknik ini adalah bidang bagi, ya, teknik bidang bagi. Nah, di sini Anda harus agak sedikit mikir, ya, agak sedikit mikir. Kenapa? Karena ini adalah posisi gigi, ini adalah posisi dari lengkung rahang, ini adalah posisi dari reseptor. Kalau tadi yang dibilang untuk syarat idealnya, reseptor harus nempel sama objek. Jadi kalau misalnya apa namanya ini objeknya, ini adalah reseptornya, harusnya kan reseptornya ada di sini, ya kan, harusnya reseptornya ada di sini. Jadi benar-benar nempel. Sulit, ya, susah karena kita secara anatomi memiliki bentuk dari rahang ini, ya, memiliki bentuk dari si palatus ini yang menyulitkan. Nah, oleh karena itu kadang-kadang kita menempatkannya kan sedekat mungkin atau menempel. Jadi yang dibikinnya adalah sedekat. Nah, dulu dia ada jarak dari gigi dan sudut daerah. Banyakkan bidang yang membagi antara sendiri. Jadi ada sudut kaki. Nah, yang dibilang teknik bisentris sesuai dengan bidang yang membagi antara objek gigi dengan reseptor. Nah, di sini Anda harus sedikit mikir gimana caranya untuk mendapatkan sejajaran yang sama, gitu. Sejajaran yang mendapatkan ketergantungan dari angulasi objek dan reseptornya itu sendiri. Jadi harus dibayangkan. Nah, bagaimana melakukan tekniknya? Itu ada beberapa variabel. Anda patuhi, ya, patuhi. Pertama, posisi kepala pasiennya. Posisi kepala pasien itu nggak boleh barengan waktu kita mau katanya bisa. Posisikan pasien sesuai dengan indikasi. Kalau misalnya indikasi Anda untuk rahang atas, indikasi Anda untuk rahang atas, benar-benar pastikan bahwa tragus nasi atau tragus horizontal plane itu sejajar dengan lantai. Harap pastikan itu. Dari tragus nasi, ya, tragus nasi ini harus benar-benar sejajar dengan bidang lantai atau
ke bidang horizontal itu untuk mendapatkan posisi kepala pasien itu ke atas. Sedangkan kalau ke bawah, kepala pasiennya nggak begini, naikin dikit, naikin dikit, sehingga rakus dan mulut itu hanya bisa dijaga dengan bidang mata. Jadi bedakan di situ. Untuk rahang atas tetap, untuk rahang bawah agak sedikit dorongan. Itu variabel pertama yang nggak boleh dilupakan. Ya, variabel pertama tidak boleh dilupakan. Kedua, itu adalah kita melakukan penempatan dari tabung CKX sesuai dengan akumulasinya. Jadi untuk mendapatkan ketergantungan terhadap bidang baginya, yang bidang bagi dari objek gigi dan reseptor. Nah, di sini ada beberapa panduan. Pertama itu adalah titik penetrasinya dulu. Yang sebelum kita menentukan teknik penentuan sudutnya, Anda harus mengetahui dulu penempatannya ada di mana. Jadi titik penetrasinya ada di mana. Untuk di bagian sisi rahang atas biasanya kita gunakannya di sini. Ya, pada bagian midline di bawah hidung. Untuk di kanannya dia berada di patokannya adalah kaki dari cuping hidung, kaki dari cuping hidung di sini. Untuk premolar itu kita ngambilnya tegak lurus dari pupil mata. Terus dari pupil mata dari bawah. Untuk molar biasanya kita ngambil dari sudut mata, turunkan ke bawah. Nah ini dari sudut mata itu dari mana? Dari rangkut horizontal plane, jadi dari radius alanasi untuk rangkutan. Kalau untuk rahang bawah biasanya kita ambil patokannya adalah setengah inci. Ya, setengah inci dari inferior border mandibular. Ya, setengah inci dari inferior border mandibular. Jadi dari sini kita pegang naikin kurang lebih sekitar setengah inci. Itulah panduan horizontalnya dengan titik-titik penetrasinya patokannya sama. Kalau misalnya untuk bagian sisi rahang bawah, bagian sisi simetrik, jadi depan, titik penetrasinya untuk yang DC sama dari cembungan keluar dari cuping hidung kita berdoa menyinggung ke garis setengah inci dan bermandibular. Jadi kita mendapatkan titik bukan bidang. Untuk di bagian premolar pun juga sama, dari tengah pupil mata kita turunkan dari sampai dengan menyinggung dari setengah inci border mandibular, titik sini. Ya, mau sama. Itu kedua. Ya, jadi satu adalah penempatan kepala, kedua itu adalah titik penetrasi, ketiga adalah sudut vertikalnya. Ya, sudut vertikal itu bukan dalam apa saja, ya. Jadi misalnya Anda mau mendapatkan mau melakukan foto untuk gigi rahang sisi rahang atas, sudut nolnya itu, sudut nolnya itu adalah bagian tengah ini, ya. Jadi titik nolnya itu ada di bagian midline depan. Jadi persimpangan antara midline wajah dengan garis occlusal sini ini adalah titik nol. Kalau misalnya Anda mau mendapatkan di rahang atas bagian sisi, contohnya model seperti ini. Jadi titik penetrasinya di mana? Di bawah hidung. Ya, bukan di sini tapi di bawah hidung. Pertama itu. Kedua, secara vertikalnya adalah 55 saja. Jadi sini adalah 0, sini adalah 90, yaitu kurang lebih 55 derajat seperti ini. Dengan sudut horizontalnya adalah 0 derajat, jadi titik nolnya tetap ini. Oke, itu yang pertama. Kalau misalnya Anda mau mendapatkan gambaran dari gigi premolar dari tengah atas, oke, kita turunkan ke bawah. Jadi ini adalah garis horizontal plane-nya.
Oke, kurang lebih di sekitaran sini. Oke, ini ketika kurang lebih sekitaran sini, jadi kita ini ya, kita tambahkan dulu di sini. Sebetulnya adalah kurang lebih 40 derajat. 90, jadi yang dibilang 40 derajat kurang lebih segini. Ya, miring 90, ini 0, ini 40 dengan sorry, pada ini 75 ya, 2 kali. Sorry. Jadi 0, 90, 75 yang bermolar, oke, dengan sudut vertikalnya adalah 40 derajat. Ya, dengan sudut vertikalnya adalah 40 derajat. Jadi modelnya ngambilnya seperti ini. Karena mau ngambil di gerakan bawah untuk molar, ya, di gerakan bawah untuk molar. Jadi ketika di sebelah mana kita ambil patokan adalah garis bawah rata dan kita turunkan ke bawah sampai dengan setengah inci dari border mandibular. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ini ada 0, ini ada 90 derajat untuk molar. Nah, ini ya, 90 untuk bikin molar dengan sudutnya adalah -5, turunin ke bawah. Oke, ini ada yang minus, ada yang plus, ya, minus sampai plus. Maksudnya adalah minus itu ada dari bawah ke atas, plus itu dari atas ke bawah. Maksudnya cuma kebetulan untuk menanda arah maksudnya. Jadi yang ini plus itu dari atas ke bawah, minus itu dari bawah ke atas. Jadi itu oke. Karena ada yang ngomongnya dan sebelumnya itu seperti tadi yang saya utarakan kalau melihat di bagian Excel dari tabung sinar X-nya, ya, untuk penentuan sudutnya itu kita lihat dari tabung sinar X-nya. Di sini ada panduan titik nolnya, di sini juga ada panduan dari titik nol. Jadi Anda cuma tinggal mengikuti dari akumulasi saja sesuai dengan angka-angka ini. Jadi penggunaan dari yang short cone, long cone, medium cone. Nah, ini sesuai dengan beberapa penelitian yang sudah dipublish juga di beberapa jurnal, banyak banget. Untuk yang short cone, ternyata dia akan mengakibatkan pembesaran dari objek. Yang short cone dia akan membawa pembesaran dari objek. Oleh karena itu, sesuai dengan rekomendasi dari AJA, dibilang adalah use long short skin distance itu adalah sekitar 40 cm, jadi kurang lebih di medium sampai dengan ke medium sampai dengan yang long cone. Dibilang distance between 20 until 40 is appropriate, but the longer distance are optimal. Jadi semakin jauh sebenarnya akan semakin baik. Itu sesuai dengan rekomendasi. Dengan misalkan kurang lebih sekitar 2 sampai dengan 3 kili, dan 2 sampai dengan 3. Dan 2 sampai dengan 3 mm sekarang pada kopi dari kilo. Dan di sini yang terlalu tinggi. Dan kita melakukan teknik di set bisa dilihat dalam videonya. Jadi kita pakai finger tension di bagian giginya aja, ya, kalau mungkin keseluruhannya buka. Jadi kalau ini bagian giginya, arahkan sesuai dengan teknik radiografi dissection, sesuai dengan angulasinya, titik penetrasinya dan lain sebagainya. Jadi pengaturannya sesuai. Jadi kalau diikuti protokol dalam kita melakukan teknik radiografinya, sangat mudah kok, sangat mudah, nggak begitu ribet, ya, nggak begitu sulit. Paling kalau misalnya kayak Anda yang belum memiliki pengalaman, ya, jadi sampai dengan 5 kali pengambilan udah bisa, ya, udah bisa tadi. Ya, ingat titik penetrasi. Oke, implementasi ingat, FHP ingat, ya, kalau juga secara vertikal pun juga diperhatikan. Jadi
Kalau boleh sekali dilakukan melakukannya. Apabila ada lawan yang benar, hasilnya pun juga akan sempurna. Dia juga memiliki ada suatu alasan itu juga bisa film folder hanya fungsinya untuk menjepit dari si film di bagian sini, dan ini adalah untuk melakukan kita di pasien. Jadi pasiennya mau jadi begitu seperti ini, jadi nggak pakai tangan. Tujuannya yang begitu aja, kreativitasnya aja. Masukin kokok dengan tadi bisa. Keunggulannya nyaman karena nggak ada masuk ke dalam mulut yang terlalu besar. Penentuan relatif lebih mudah, ya penentuan posisinya lebih mudah, lebih sederhana. Ya sebenarnya masalah jadi juga semua percaya karena mengapalkan beberapa variabel tadi. Jika sudah tidak tepat, maka gambaran tingginya itu jika sudah digunakan tepat, maka hasil gambaran pun juga akan sempurna sesuai dengan gambarannya. Tapi problem variabel, problem distorsi sudah dapat menggunakan elongasi dan prosesor ini tidak akan kita bahas di bagian salah tadi. Pada konsol dan berbeda, konsol ini berbeda setiap pasien. Yang soalnya sudut panduan saja. Jadi nggak bisa kita samakan misalnya giginya ada satu giginya crawling, ada satu giginya yang benar-benar straight lurus. Beda, ya. Tergantung dari inclinasi dan masih gigi. Jadi tetap harus kita perhatikan satu persatu bagian ini. Kontak ini dan overlapping itu terjadi karena kesalahan catat dan masuk perhatikan horizontalnya. Sistematik dan laporan bukan posisi pada bagian posterior atas, ya, karena posisi juga itu yang menentukan. Berikutnya kalau saya unit with sayap. Jadi memang si pasien ini kita anjurkan untuk sedikit buat sayap, bukan sayap burung, bukan sayap apaan, tapi sayap pada bagian film. Ya. Saya di bagian film bersayapnya modelnya kurang lebih seperti ini, tidak ada flap yang gitu. Tujuan flap itu adalah kita melakukan pengambilan foto gigi rahang atas, rahang bawah pada satu sisi, ya, pada satu sisi dengan menggunakan satu reseptor yang sama. Jadi kita mau mendapatkan gambaran di rahang atas, rahang bawah, satu sisi dengan satu reseptor yang sama. Ingat ya, di rahang atas, rahang bawah, satu sisi pada reseptor yang sama. Jadi itu yang tujuannya kita melakukan teknik doing seperti ini dengan indikasi untuk deteksi intraoral karies, perkembangan karies, restorasi, kontrol lengkap. Kenapa status kredit karena dia hanya mendapatkan gambaran kurang lebih sekitaran sepertiga sertikal angka saja. Jadi tulang-tulang alveolarnya ini banyak sekali bisa terlihat dengan sempurna. Dan dia terlihat dengan sempurna pada satu film. Jadi untuk radiation reduce-nya itu bisa terlaksana. Jadi kan kurang lebih seperti ini, reseptornya di giginya dia memiliki sedikit angulasi kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 8 derajat, ya, sesuai dengan konsentrasi lengkung rahang atas dan lengkung rahang bawah. Ya. Jadi waktu kita tunjukkan ternyata di sini ada sedikit angulasi kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 8 derajat yang harus kita kompensasi itu. Sehingga harus kita atur pengaturan sudut lambungnya kurang lebih juga sama di sekitar sampai dengan 8. Kalau ikutnya di 8 ya udah 10 saja. Dari atas ke bawah jadi plus. Ya, yang dilakukannya, nah harus kita tunjukkan ada juga bantuan model seperti ini. Kita bisa meletakkannya secara vertikal, ataupun secara horizontal sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan keadaan klinis dari si pasien itu sendiri. Hasil gambarannya kurang lebih seperti ini yang bisa Anda lihat. Superimposisi antara proksimal gigi ini apabila Anda mendapatkannya dengan tepat, ini seharusnya tidak ada superimpos yang berlebih, ya. Tidak ada superimpos yang berlebih. Superimpos itu kan tumpang tinggi. Puncak lateral terlihat dengan jelas, baik, ya, terlihat dengan baik, terlihat dengan jelas.
untuk dikira pada rahang bawah dan rahang atas itu sendiri. Bisa juga digunakan secara vertikal model seperti ini. Ya, bisa juga digunakan secara vertikal apabila sesuai dengan variasinya bagian sampai yang cukup besar, ya, cukup memberi dari sifat itu juga kita bisa gunakan secara vertikal. Jadi untuk melihat kayak yang macam ini, ya, di vertical reduction, vertical resorption itu cukup besar sekali. Berikutnya untuk yang occlusal memang kita untuk mendapatkan gambaran benar-benar satu rahang keseluruhan. Oke, jadi filenya cukup besar masuk ke dalam mulut keseluruhan. Tujuannya mendapatkan lempung dari rahang. Tujuannya dia untuk mengetahui lokasi dari akar yang dari berlarang atau berlarang ritual, berkemar, benih, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui lokasi dari predibadis, benda asing, batu liur pada bagian tangan bawah, lokasi perluasan dari fraktur, dari suatu kelainan patologi, dan lain sebagainya. Jadi untuk mengetahui dimensi buku lingua yang akan kita lihat dari periapika atau panoramik itu kita gunakan. Ada yang tanya ini letaknya dari mana, dari buku atau lingua, bisa pakai occlusal. Ya, dari begitu. Anterior occlusal dan untuk bagian anterior saja, ya, khusus ke bagian anterior saja. Bagian posteriornya tidak terlihat dengan jelas dengan baik. Sudut pengambilannya kurang lebih sekitar 45 derajat dengan horizontal yang 0 dengan titik insersinya di bagian hidung, ya, titik insersinya di bagian hidung. Jadi untuk mendapatkan sisi anterior saja, baik dari atas maupun rahang bawah. Untuk yang konsepsional, yang biasa juga dibilang adalah occlusal, itu kita mendapatkan gambaran yang lebih baik secara keseluruhan, bukan cuma bagian anterior saja, tapi ke bagian posterior itu tidak dilihat juga dengan baik. Nah, penampilannya caranya adalah seperti ini dengan kurang lebih sudutnya di sekitar 65 dengan titik insersinya di sini. Ya, di atas diagram atas dan oculus. Dan lateral hanya ambil satu sisi saja, ya, itu bicara optis perfect tadinya. Untuk yang anterior mandibular dengan sama untuk mendapatkan sisi anterior saja dengan kurang lebih di minus 10 di bagian tulang. Untuk yang itu occlusal, nah ini dia yang agak sedikit bebas. Kenapa? Karena kita harus mendapatkan true 90 derajat, ya, kita mendapatkan gambaran 90 derajat. Nah ini cukup sulit untuk melakukannya, ya. Cukup sulit untuk melakukannya. Kenapa? Yang pertama, jadi kalau misalnya kita ngambilnya kepalanya straight, FHP sesuai dengan lantai, kita mendapatkan gimana fungsionalnya itu harus di bagian bawah sesuai dengan lengkung rahangnya, ya, sesuai. Jadi fungsionalnya harus ada di sini.